aku Kim. Di dalam video ini aku akan melakukan ASMR membaca buku dongeng dalam bahasa Indonesia. Aku udah menulis semuanya. Judul dongengnya Thumbelina. Ini adalah salah satu dongeng yang aku suka. Ada seekor anjing keluar. Dia sering menggonggong. Jadi mungkin kalian juga bisa dengar dia. Oh, sekarang. Oke, selamat dengar. Thumbelina. Pada suatu hari, hiduplah wanita seorang diri. Dia selalu ingin memiliki anak perempuan sejak dia masih kecil. Suatu pagi yang cerah, dia menyiram tanaman sambil menangis. Membayangkan jika memiliki anak perempuan yang bisa dia bermain. Seorang ibu peri muncul di depannya. Ada apanya? Kenapa kau menangis? Aku sangat menginginkan anak perempuan. Aku mohon, bisa kau membantuku menyembuhkannya? Aku putus asa. Oh, tenang, itu mudah saja. Ibu peri dengan kekuatan ajaibnya memberikan bibit kepada wanita itu. Nah, lihatlah. Ini bukan bibit biasa yang tumbuh di ladang. Bibit ini butuh banyak cinta dan kehangatan. Letakkan bibit ini di pot dan lihatlah apa yang terjadi. Jangan lupa sinar mataharinya cukup. Oh, terima kasih Ibu Peri. Kau sangat murah hati. Dia menanamkan bibit tersebut ke pot. Dia letakkan di depan jendela agar dapat sinari matahari cukup. Bibit itu tumbuh dengan cepat menjadi bunga besar yang indah yang sangat mirip dengan tulip. Wanita itu merawatkan dengan cinta dan menyiram setiap hari. Suatu hari, wanita itu mencium lembut kelopak yang setengah terbuka. Dan dengan ajaib, bunga tersebut buka dengan sempurna. Dan ternyata di dalamnya duduk manis orang yang perempuan yang sangat cantik. Dia adalah anak aku, anak perempuanku. Akan panggil dia Thumbelina. Dia tidak lebih besar. Ibu cari aku. Aku ibunya dan namamu adalah Thumbelina. Bunga tersebut memberikannya anak perempuan dia impikan. Dia membuatkan ayunan dari kulit kenari, kelopak violet untuk kasur, dan dia menarik kelopak mawar sebagai selimut. Sepanjang hari, dia bermain perahu dari kelopak tulip di atas sepiring air dan mendayung ke sana kemari dengan sepasang dayung dari rambut kuda putih. Itu merupakan pemandangan yang sangat cantik. Satu malam, dia tertidur dengan cepat di dalam kulit kenarinya. Seekor kotak melompat masuk melalui lubang di jendela. Betapa cantiknya dia. Dia akan menjadi pasangan pengantin sempurna untuk anak aku. Dan dia mengambil kulit kenariannya. Di saat anak itu tertidur dengan nyenyak dan menyimpan Thumbelina di atas daun lili di tengah kolam. Aku menyempatkan di atas daun bunga lili. Dia tidak akan pernah bisa melarikan diri dari kita. Ditinggal sendiri di daun hijau, Thumbelina menduduk dan menangis. Dia tidak ingin anak kotak yang jelek suaminya. Aku tidak akan menikahmu. Jangan bilang begitu pada aku. Dan di sisi lain, Ibu Thumbelina mencari kemana-mana hingga sudut-sudut rumah dan dia tidak menemukannya. Ada sekelompok ikan yang berenang di bawah kakinya. Mereka telah melihat dan mendengar percakapannya. Mereka merasa kasihan dan memutuskan untuk melorong.
Tambelina. Sementara itu, ibu kotak dan anaknya sedang sibuk untuk membuat rencana pernikahan. Ikan-ikan berkumpul batang hijau dan menggigitnya dengan gigi mereka. Daunnya terlepas dari batang dan Tambelina mulai mengapung. Terima kasih banyak, kalian sangat baik. Tambelina pergi jauh, sangat jauh sampai katak-katak tersebut tidak bisa menemukannya. Tambelina berlayar melewati banyak tempat. Saat burung melihat, mereka berkata, "Gadis yang cantik." Sering gelap muncul, dia membungkus dirinya dengan daun dan mulai tidur. Tapi esokan harinya, dia bangun di tempat di mana matahari menyinari air dan bersinar seperti emas. Kemudian, serangga besar menghampirinya. "Oh, gadis kecil yang cantik, aku harus memilikinya." Dan seketika itu, dan membawa Tambelina ke tempat yang jauh. "Maka bawa aku kemana, serangga? Aku membantumu ke rumahku." Kemudian mereka tiba di rumah serangga. Semua teman-teman serangga hampiri untuk melihat siapa yang datang. "Teman-teman, lihatlah gadis yang cantik ini. Aku akan menikahnya. Dianya memiliki dua kaki, peta menyediakannya. Lihatlah, dia memiliki dua tangan. Sangat memalukan. Dia terlihat seperti manusia. Betapa jeleknya dia." Dua serangga setuju dengan teman-temannya dan pergi meninggalkan sendirian di dalam hutan. Musim dingin tiba. Salju mulai berjatuhan. Gadis malang itu mulai kedinginan. Ini benar sangat dingin. Dia terus dan terus berjalan mencari makan dan tempat tinggal. Dan tidak lagi dia menemukan sebuah pondok. Dia menghampiri rumah itu dan mengetuk pintu. Dan keluarnya seekor tikus dari bawah pondoknya. "Siapa kau, kecil yang malang? Aku tersesat di hutan dan aku sedang kedinginan dan tidak punya makanan. Bisakah kau menolongku? Aku hidup sendiri yang sini. Bisa masuk ke rumahku dan aku beri makan malam. Di sini cukup hangat. Tapi sebelumnya, bisakah tahu namamu?" "Aku Tambelina." Tambelina masuk ke dalam pondoknya. Sangat hangat dan nyaman. Dengan gudang biji-bijian dan sebuah dapur dengan ruang makan. "Terima kasih memberi makanan dan tempat yang hangat. Kau bisa tinggal di sini selama musim dingin." Nyonya Tikus sangat terpukau dengan kecantikan Tambelina dan menginginkannya untuk tinggal selamanya. Ini akhir pekan. Seharusnya kita akan kedatangan tamu. Seminggu sekali tetangga aku datang berkunjung. Kemudian bel berbunyi dan datanglah Tuan Tikus. Dia datang dengan mengenakan jaket hitam. Tuan Tikus mendengar suara Tambelina dan jatuh cinta dengan suara manusianya. Dia ingin menikahnya. Dia menghampirinya, Nyonya Tikus, dan berkata, "Aku akan berikan semua makananku dan rumahku jika kau mengizinkanku untuk menikahnya." Nyonya Tikus tidak bisa menolak Tuan Tikus yang kaya tersebut. "Baiklah, aku akan memulai siapanya." Baiklah, Tambelina tidak ingin menikah dengan tikus. Jadi esokan paginya dia menyetuskan untuk kabur. Saat merisau hutan, dia bertemu dengan seekor kakak yang terluka. Burung yang malang, pasti meninggal kedinginan. Saat dia mendekati, ternyata kakak masih hidup dan hanya cedera. "Apakah baik-baik saja, kakak?" "Oh tidak, dia berdarah." Tambelina menolong burung kecil itu dan mencari perban juga obat untuk si kakak. "Jangan khawatir, kakak, aku akan baik-baik saja." Lalu kakak itu kecil terbang. Setelah dia diberi perban, "Selamat tinggal, burung cantik. Terima kasih, anak perempuan yang cantik.
Aku tidak akan melupakan ini. Apa yang bisa kulakukan untukmu? Kemudian dia melihat tikus dan tuan tikus dan berlari mencari Tomberina sambil meneriak namanya. Oh, Tomberina, di mana kau? Saat Tomberina mendengar suara yang tersebut, dia memberitahu kakak, Nyonya tikus ingin aku menikah dengan tuan tikus. Aku mohon bisakah kau bawa aku jauh dari mereka? Aku tidak mau menikah tikus tanah. Aku punya rencana. Ayo naik ke panggungku. Cepat. Sampai jumpa Nyonya tikus. Terima kasih untuk semuanya. Aku menayangiku dan aku tidak akan melupakannya. Tuan tikus terkejut dan Nyonya tikus terkejut saat Tomberina terbang jauh. Sang kakak membawa ke pulau bunga. Ia merupakan tempat untuk semuanya bunga dan burung-burung kecil bernyanyi. Ini sangat indah. Apa nama tempat itu? Nama tempat ini adalah Pulau Bunga dan sekarang saatnya aku pergi. Terima kasih kakak, kau yang terbaik. Tomberina merasa sangat senang. Ini rumahku. Bunga-bunga ini sangat wangi. Burung-burung bernyanyi yang sangat lembut. Kemudian dia teringat rumah sebenarnya. Bagaimana ibunya merawatnya dengan penuh cinta. Dia sangat sedih dan ingin segera pulang kembali. Tapi tiba-tiba muncul raja dari Pulau Bunga. Dia melihat Tomberina dan jatuh cinta kepadanya. Aku raja dari Pulau Bunga dan kau adalah gadis yang cantik yang pernah kulihat. Maukah menikah denganku dan menjadi istriku? Aku akan menjadiku ratu dari Pulau Bunga. Tomberina berpikir beberapa saat. Ini tentu saja suami yang berbeda dari anak katak, tuan serangga, dan tuan tikus tanah dengan jas hitam. Baiklah. Hanya saja kau harus membuatku ibuku. Dan di sini kita akan hidup bahagia selamanya. Raja setuju dan memberikan kado ke Tomberina. Hadiah terbaik tentu saja itu sebuah sayap yang besar. Selain bisa membuatnya dengan cepat ke rumah, sayap ini juga membawanya terbang dari bunga ke bunga. Mereka segera menikah. Setelah pernikahan, Raja dan Tomberina segera pergi ke rumah ibu. Tentu saja ibu sangat bahagia melihatnya kembali. Tomberina, kau tidak tahu betapa bahagia aku melihat kau kembali. Aku tidak akan membiarkan pergi ke jauh sekarang. Aku tidak akan meninggalkan kubu. Ibu menerima mereka berdua dan mereka semua hidup bahagia selamanya. Aku suka dongeng itu karena ini happy ending. Tomberina bisa menikah dengan orang yang dia suka. Tidak menikah dengan serangga atau tikus, katak, ya seperti itu. Jadi aku suka cerita itu. Gimana kalian? Terima kasih untuk mendengar dongengku. Aku akan kembali dengan video yang lebih menarik dan seru. Terima kasih. Selamat tidur. Dengan cepat di dalam kulit kenarinya. Dan dia mengambil kulit kenarinya. Di saat anak itu tertidur dengan nyenyak dan hening, sangat jauh sampai. Shh, diam. Setiap hari dia menggonggong seperti itu.
sangat mengganggu.